Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ambarwati Rizka Putri akan menjelaskan tentang proses VLSI, yang mana pada proses VLSI terdapat VSM controller, yang mana inputnya terdapat X, clock, reset, yang mana outputnya Y sebesar 4 bit, digunakan sebagai address ROM, dan output dari VSM ini juga dikeluarkan dalam VSM output Y. Nah, ROM di sini terdapat data sebesar 8 bit. Nah, data-datanya tergantung dari NRP masing-masing. Untuk NRP saya yakni 111019102, yang mana A1, B1, C1, D0, E1, F9, G1, H0, I1, dan C2. Nah, untuk ROM-nya tadi, data ROM ke 0 terdapat di J yakni 2, untuk ke 1 I 0, untuk data 2 H 0, untuk yang ketiga G 1, data keempat F 9, yang kelima E 1, yang keenam D 0, untuk yang 7, 8, 9 yakni ABC 111, besarnya 111, maksudnya itu D1, C1, B bernilai 1, maksudnya D1, C1, B1, A1. Nah, untuk data A yakni besar I ditambah J, I nya 0, J nya 2, jadi besar A, B, C, D, E, F bernilai 2. Untuk state mesinnya dari soal yang diberikan, pada state 0 input 0 dan output 1, maka next state nya terdapat di S0. Jika X nya 1, outputnya 1, next state nya S1. Jika inputnya 0, outputnya 1, next state nya pada S2. Jika pada S2 state inputnya 1, outputnya 9, maka tetap pada S2. Nah, jika pada S2 dengan input 0 dan output 3, maka next state-nya pada lanjut ke S3. Nah, pada state ketiga ini, jika outputnya 0, inputnya 0, outputnya 6, maka state-nya tetap pada S3. Dan jika inputnya 1, outputnya 4, next state-nya pada S0. Dan untuk lebih jelasnya, saya jelaskan di sini saya akan menjelaskan tentang program VDL dari proses VLSI ini, yang mana ini library yang digunakan untuk inputnya X, reset, dan clock. Untuk datanya, ini data ROM yakni sebagai output sebesar 8 bit, dan VSM output ini sebagai input dari data ROM dan sebagai output dari VSM sendiri, yang mana terdapat 4 bit. Untuk state-nya terdapat 4 state, yakni S0, S1, S2, dan S3. ROM-nya sebesar 8 bit, yakni 0 sampai 15, sebesar 16. Di sini saya memiliki NRP 002, jadi input isi dari ROM yakni pada jika 0, maka isinya 10, jika 1 isinya 0, jika 2 isinya 0, jika 3 isinya 1, jika 4 isinya 109, yakni 9, jika 5 isinya 1, jika 6 isinya 0, jika 7 isinya 1,
Jika 8 isinya 1, jika 9 isinya 1, jika 10 isinya 10 yakni 2 desimal, dan jika 11, 12, 13, 14, 15 ini juga sama, isinya 2 desimal. Yang lain bernilai 111. Ini ketika reset sama dengan 1, maka current state-nya itu dimulai dari S0. Dan jika clock event dan clock bernilai 1, maka dia akan menuju ke next state. Pada efficient output ini, case-case yang digunakan yakni jika pada state 0, inputnya 0, maka next state-nya S0 dan outputnya 1. Jika inputnya 1, maka next state-nya S1 dan outputnya nilai 1. Jika S1 pada state 1, jika inputnya 0, maka next state-nya S2 dan outputnya 1. Dan jika inputnya 1, maka next state-nya S0 dan outputnya 0. Pada step 2, jika inputnya 1, next state-nya S3 dan outputnya 0011. Jika inputnya 1, maka next state-nya S2 dan outputnya bernilai 101, yaitu 9. Pada state mesin ketiga, jika inputnya 0, maka next state-nya S3, outputnya 0110. Dan jika inputnya 1, maka next state-nya S0 dan outputnya 100, yakni 4 desimal. Nah, ini data ini PSM output Y ini isinya nanti akan dimasukkan ke data, akan dimasukkan ke input data. Nah, ini sudah saya cek sintak bertanda hijau centang yang mana sukses. Dan untuk simulasinya ini file test plan-nya. Sama seperti tadi, inputnya ada clock, X, dan reset, outputnya data, dan PSM output sebagai input dan output. Input bidirectional yakni sebagai input dan output. Nah, ini clock periodenya sebesar 100 nanosecond. Lalu ini ketika clock yang sudah diproses dimasukkan ke clock, X dimasukkan ke X, reset ke reset, data, fs out Y dimasukkan ke FSM set mesin output Y. Nah, clock yang bernilai 0 yakni clock dibagi 2, jika bernilai 1, clock period dibagi 2, sehingga nantinya setiap low bernilai 50 nanosecond, setiap high bernilai 50 nanosecond. Ini jika reset bernilai 1, maka tunggu sampai 150 dan reset akan bernilai 0. Nah, pada reset bernilai 0 ini, jika X 0, maka tunggu dengan periode 100 nanosecond. Ini merupakan dari S0. Jika 100 nanosecond lagi ke S1, 100 nanosecond lagi, dan X-nya X1, maka ke S0, lanjut sampai ke ini, sampai S1, maka kembali ke S0 lagi. Untuk lebih jelasnya, ini sudah saya cek behavioral cek sintaknya, bertanda hijau dan sukses. Nah, ini tadi saya sudah simulate behavioral modelnya, dan ini hasilnya. Di sini dapat dilihat tadi 150 nanosecond itu resetnya bernilai 1.
Setelah itu resetnya bernilai 0, lalu ketika X sama dengan 0, outputnya 1, maka nanti jika datanya hasil output dari VSM-nya 1, maka datanya pada ROM bernilai 8 bit. Nah, jika ini X-nya bernilai 1 dan VSM outputnya juga bernilai 1, datanya masih sama karena data ini tergantung dari nilai FSM outputnya. Lalu pada X sama dengan 1, outputnya sama dengan 0, yakni ini pada step ke 1, pada step ke 1, dan data pada ROM dilihat jika 0, maka 0000 ini di sini untuk melihat data hasil dari data-datanya. Isian dari ROM-nya ini tergantung ini. Lalu pada ini jika X sama dengan 1, outputnya juga sama dengan 1, tetap dari S0 menuju S1, maka output data yang terbaca pada ROM yakni 00000000. Lalu ini pada step 2, jika X bernilai 1 dan outputnya bernilai 9, dia akan tetap di S2, state mesin 2, dan nilai yang terbaca pada ROM yakni 00000001. Jika X-nya 0, maka outputnya 3, dan data yang terbaca pada ROM yakni sama 1, lalu menuju ke state 3. Nah, pada state 3 ini, jika X-nya sama dengan 0, maka outputnya sama dengan 6, dan data yang terbaca yakni 00000. Jika X-nya pada state mesin 3, X-nya 1, outputnya 4, maka dia akan menuju ke state 0, dan ini yang terbaca sebentar. Dia jika nilainya pada version out 4, maka data yang terbaca pada ROM yakni sebesar 9 dalam desimal, lalu untuk binernya bernilai 1001. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.